Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ini sudah 19 ya di sini yang terdaftar di Google Meet. Ya, sebelum saya mulai, saya presensi dulu ya ini. Seperti biasa, hmm, saya ke presensi dulu. Belum, belum ini ya, belum respon. Esa Putri ada? Ada Esa Putri? Diandra ada Diandra? Hadir, Pak. Iya. Tiwik? Hadir, Pak. Iya. Terus Bernich? Hadir, Pak. Terus Aurelia? Hadir, Pak. Iya. Terus siapa ya? Aisyah Bila? Hadir, Pak. Hadir. Iya. Yenita? Hadir, Pak. Iya. Terus siapa yang Nabila? Hadir, Pak. Iya. Terus Juliana Patricia? Hadir, Pak. Iya. Terus Nisrina Ardiani? Ada Nisrina? Hadir, Pak. Iya. Nafisa? Hadir, Pak. Iya. Terus Ariska Putri? Iya. Kansa Haura? Ada Kansa? Hadir, Pak. Iya. Denis Apriliani? Hadir, Pak. Syahnindita? Hadir, Pak. Iya, yang Fauzia? Hadir, Pak. Tasya Berliana? Hadir, Pak. Iya. Upit Ria? Hadir, Pak. Iya. Niken Pratiwi? Hadir, Pak. Iya. Tadi yang belum Riananda ada nggak? Bapak Esa hadir. Iya, Esa ya, Saputri. Iya. Tadi Riananda hadir nggak? Belum respon ya, Riananda. Tuh di sini ada 21 ya. Yenita, ya yang Kupit, Tiwik, Tasya. Tasya 2. Oh, Tasya ada 2 ya. Tasya Berliana, Tasya Novia Gunawan. Oh ya. Sahnindita, Syasa, Risni, Srina, Niken, Nafisa, Nabila, Kansa, Julian, Diandra, Denisa, Bernits, Aurela, Ariska, Isya. Berarti belum ada ya. Riananda. Ya, oke. Oke, kita... Pak, katanya jaringannya Oh, jelek, Pak. oh, iya, iya, iya. Oke, nanti kalau mau masuk tertahan-tahan, kabarin saya ya Pak. Rianandra mau join, belum masuk-masuk. Ya, nanti Iya, kabarin Pak. ya. Oke, kita share dulu ya. Oke, sambil menunggu ya,
saya sudah share ya master ya. Itu master Odoo-nya ya. Itu sudah saya share ya. Sudah di download belum? Downloadnya sudah selesai belum? Belum, Pak. Oh belum ya. Belum, Oke, Pak. nanti dicoba ya sewaktu setelah selesai atau sambil jalan bisa di-download. Ya, sekarang kita masuk di season ke-12 ya. Pembahasan kita hari ini mengenai otomisasi ya. Otomisasi menggunakan aplikasi ya. Menggunakan software yang terintegrasi ya. Kalau di mana? Dalam sebuah perusahaan ya, itu biasanya kan banyak ya aplikasi yang digunakan ya. Ada Microsoft pakai Excel, ada yang pakai Word ya, terus ada yang pakai aplikasi yang lain ya. Nah itu kan terpecah-pecah ya. Terpecah-pecah artinya setiap departemen punya aplikasi sendiri-sendiri ya. Bahkan database-nya beda-beda ya. Sehingga ketika proses untuk melakukan pengembangan ya, untuk diimplementasikan, karena database-nya berbeda-beda ya, program aplikasi beda-beda ya, platform ya, dari sistem arsitekturnya beda-beda. Yang terjadi ketika proses integrasi itu mengalami kesulitan ya. Nah, Odoo itu bagian dari software ya, perangkat lunak ya, yang terintegrasi, yang merupakan konsep untuk menerapkan enterprise resource planning, atau juga sebuah konsep ya untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan ya, menggunakan software ya, perangkat lunak. Nah, di sini share-nya sudah kelihatan ya. Jennifer kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke ya. Nah, sudah saya siapkan softwarenya. Nah, ini kalian download dulu. Nanti setelah di-download baru di-install ya. Nah, nanti setelah di-install, ini proses pertamanya muncul seperti ini ya. Terus baru agree ya, kita agree. Nah, setelah itu kita centang. Nah, ini centang. Ada 2 centang ya ini. Odoo ini ada program aplikasinya. Sedangkan PostgreSQL ini adalah database-nya untuk menyimpan semua transaksi ya, proses bisnis perusahaan ya, dalam sebuah aplikasi. Jadi ini 2 kaitan yang saling berhubungan ya. Jadi ini harus dipilih ya, dicentang ya. Nah, jadi ada kalanya juga ada ketika kita install Odoo itu sudah ada Postgres-nya. Biasanya ada juga yang sudah misalkan pakai punya kakaknya, pakai punya temannya, ternyata sudah ada Postgres-nya. Nah, ketika ini dipilih juga biasanya bentrok ya, itu bentrok yang terjadi, Odoo-nya tidak jalan ya. Nah, ini biasanya bentrok dari database-nya. Nah, berarti Postgres yang lama harus di-uninstall. Tapi kalau kita belum pernah install ya, kita harus centang dua-duanya ya. Setelah kita centang, kita pilih next ya. Nanti proses selanjutnya kita melihat di sini username dan password. Nah, ini username dan passwordnya defaultnya seperti ini ya. Kita boleh langsung next, tidak melakukan perubahan apa-apa di sini, nggak apa-apa ya, langsung next aja ya. Berarti di sini kan username-nya open pg ya, ini open pg pwd. Nah, ini ya. Nah, setelah itu baru nanti terbuka Odoo-nya nih. Nah, ya, terbuka Odoo-nya. Nah, biasanya kalau kita sudah buat, nanti kita buat database. Nah, ini database baru nih. Iya, tuh. Kita membuat database. Ya, artinya nama database-nya apa? Ingat ya, membuat database ini karakternya ya harus huruf kecil semua. Nah,
Ini ada yang baru datang, siapa nih? Ya, jadi karakternya ya dia harus huruf kecil semua ya. Nah, bentar nih. Itu ya huruf kecil. Kalau dipisah dia pakai underscore ya. Jadi jangan pakai huruf besar ya. Ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil ya. Karena Postgres dia menamakan memberikan name database-nya ini case sensitive. Dia harus huruf kecil semua. Ya tadi di sesi kelas A yaitu pakai nama database-nya ada huruf besar ya, nggak bisa login, ya nggak bisa create ya. Terus emailnya juga ya. Nah ini email kita yang aktif. Nah ini passwordnya. Nah, untuk password jangan lupa ya, passwordnya itu diusahakan harus diingat ya, pendek ya, kecuali kalau untuk diterapkan, diimplementasikan di perusahaan baru harus security ya. Tapi kalau masih dalam pelatihan ya pendek-pendek aja yang gampang diingat ya. Dan kalau perlu ya dicatat ya, biar nggak lupa ya. Nah setelah ini baru dia buat database ya, buat database tinggal kita nah ini ya, ingat kita membuat database ya, membuat database baru itu jangan lupa ya memasukkan emailnya ya. Itu ya email, terus di sini ada language-nya ya. Ini bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, language-nya bahasa Inggris. Ya, agar mudah untuk konfigurasi ya, implementasi ya, biar tidak ini ya. Kalau bahasa Indonesia agak-agak bingung ya penerapan ininya ya. Jadi pakai bahasa Inggris, language-nya, country-nya Indonesia ya itu. Bahasanya language-nya bahasa Inggris, country-nya Indonesia. Ya, nah ini ada kotak load demonstration data. Ini kalau dicentang dia akan nge-load demonstrasi data. Nah ini nggak usah dicentang ya. Baru setelah itu continue. Nah setelah continue dia akan masuk ke sini nih. Nah ini masuk ke dalam interface dari software Odoo-nya nih seperti ini ya. Nah sekarang kita masuk ke Odoo-nya ya. Ini saya sudah masuk ke Odoo ya. Nah ini. Jadi ini udah Odoo yang sudah saya install ya. Ini dia mengasih user ya. Nah ini sebagai user. Nanti kita akan belajar membuat user. Nah ini saya logout dulu ya. Nah logout dulu dia biar dia loginnya ke administrator. Nah ketika ketika buka Odoo ya, jangan lupa ya, Pak saya udah buka browser. Buka Odoo-nya gimana Pak ya? Nah di browser ini ya, ketik sini ya, localhost. Nah, kalau sudah diinstal ya, localhost /8069/ nah, lalu enter. Nah, di sini ada database. Ya, ini karena database-nya baru satu nih yang muncul. Terus emailnya nih. Ya. Ini email untuk login. Jangan lupa email login administrator kita apa ya, itu. Itu ya. Ini waktu kita install tuh ya. Yang di sini ya. Nah, yang posisi ini ya. Nah, ini kan emailnya apa nih? Ya, ini sebagai username nih ya. Terus passwordnya. Ya, itu. Nah, sekarang saya pilih ini. Lalu passwordnya ini ya, coba. Soalnya ini loginnya harus ingat ya. Kalau lupa tuh dia akan salah ya. Oke ya, ini. Bentar ya, ini bentar. Pas saya mau nanya, Iya, ini silakan. nggak harus pakai email UI kan ya Pak? Nggak harus pakai email biasa aja, Gmail. Pakai Iya Gmail Pak. bisa, pakai yang lain juga bisa ya. Oke Pak. Oke, sekarang saya ini dulu ya. Saya mau masukkan passwordnya dulu nih. Makanya kalau password dan emailnya harus dicatat. Ya, dia kalau sudah banyak user akan lupa nih.
pakai email apa ya? Nah, itu tadi saya sudah masuk nih ya. Saya pakai email yang tadi ya. Ini jangan di save ya, di don't save aja. Takutnya kalau sudah banyak user nanti sama semua ya. Nah, ini login saya sebagai administrator ya ini. Jadi ini adalah tampilan pertama kali ya ketika kita membuka Odoo. Nah, kalau belum install modul, nah nanti nih accounting, inventory, purchase ini nggak ada nih ya. Nah, ini 3 modul ini belum ada. Ini ada karena sudah saya install. Terus installnya gimana Pak? Install aplikasi ya. Klik menu apps ya ini. Ya, nah ini adalah modul-modulnya nih tuh, banyak ya modulnya. Terus yang ada tulisan install yang biru ini belum diinstal. Abu-abu ini sudah diinstal yang abu-abu. Jadi artinya ya kalau kita mau install modul tergantung kebutuhan ya. Ya karena perusahaan kan beda-beda ya kebutuhannya terkait dengan software ya, perangkat lunak ya. Gitu ya. Jadi tidak mesti harus semuanya diinstal ya, tergantung kebutuhannya. Nah, misalkan hari ini ya kita menerapkan menerapkan modul HRM. Nah, berarti kita harus install HRM ya. Nah, cari di sini HRM ada nggak ya? Ya, jadi install bisa melalui akses internet ya. Nah, ini ya. Ini melalui akses internet ya, kita klik menu aplikasi. Ini install modulnya melalui akses internet. Nah, kalau ingin lokal, nah ini apps-nya ini nih kita hilangkan. Nah ini lokal nih. Install secara lokal. Artinya apa Pak bedanya? Ya kalau internet, kalau akses internet kita modulnya harus pakai kuota ya. Nah, itu cukup lama juga. Nah, kelebihannya apa Pak dengan akses internet? Biasanya dia sudah update ya. Itu. Tapi yang lokal dia hanya ada di lokal komputer kita. Ya karena saya mau install lokal saja ya. Agar aksesnya install modulnya tidak lama ya. Nah, ingat ya ini ya. Kalau saya pilih menu apps muncul lagi ya ini ya. Nah ini akses internet. Saya hilangkan apps-nya. Ini seperti ini. Nah ini yang abu-abu yang tulisan installnya udah putih. Ini sudah diinstal. Jadi saya sudah menginstal purchase, accounting, inventory. Jadi usahakan ya nanti ketika install Odoo coba install purchase juga, install inventory, install accounting ya. Ya. Nah ini 3 modul ini diinstal ya nanti. Ya, ini. Nah, setelah itu kita install HRM ya, Human Resource. Ini kita cari di sini Human Resource. Kita lihat dulu ya di modulnya. Ini saya sudah lengkapi dengan modul yang ada di Mas. Nah, ini nanti dulu ya. Kita install dulu modulnya ya. Modul yang harus diinstal di sini. Nah, iya. Ini adalah bagian proses untuk modul ARM ya. Jadi modul yang akan kita install ada attendant ya untuk kegiatan presensi ya ini timesheet ya untuk aktivitas ya kegiatan pegawai, expense tracker untuk kegiatan dinas ya pergi keluar kota atau kegiatan yang berkaitan dengan di luar ya, leave management berkaitan dengan cuti ya, recruitment proses berkaitan dengan rekrutmen karyawan. Nah, payroll ini berkaitan dengan penggajian. Nah, ini adalah modul-modul yang akan kita install nanti nih. Ya, pertama ya kita install dulu ya, masuk ke Odoo-nya. Pertama kita install apa di sini? Attendant. Nah, attendant ya. Oke. Kalau kita nyari begini karena banyak modulnya, karena modulnya banyak, nah kita klik aja attendant ada nggak ya? Ketik attendant. Nah, attendant.
Oke, kita lihat di sini. Kalau tidak ada, kita lihat melalui akses internet ada nggak ya? Ini attendant. Nah, biasanya dia sudah menjadi satu dengan human resource ya, modul HRM. Ya, di sini. Kita cari di sini CRM. Ini inventory management, sales, timesheet. Nah, ini ada timesheet ya. Ketemu satu timesheet. Ya. Kalau di lokal ada nggak lokal nih? Kita lihat lokal. Kita lihat di sini ya, kita lihat satu persatu. Sales, lead management ada nih ya, lead management ya, terus asset management tidak. Jadi timesheet ada ya, timesheet, lead management tuh ya, tuh payroll. Nah, ini ada payroll. Nah, 3 modul yang sudah ketemu ya kalau di lokal ya, installnya ya. Nah, nih lead management sama timesheet ya. Nah, ini ya, saya install dulu ya timesheet ya, untuk apa yang berkaitan dengan aktivitas karyawan ya. Nah, ini proses untuk install modul timesheet ya. Ini prosesnya agak lama ya, berapa semenit ya, kira-kira 1 menit. Nah, ini prosesnya untuk install modul. Jadi dia langkahnya pertama install dulu Odoo-nya, database-nya, nah baru modul-modulnya ya. Ini nah, jadi modul-modulnya apa saja yang berkaitan dengan HRM ya, human resource management ya. Modulnya itu pertama ya, nih attendant, timesheet, ada expense tracker. Nah, ini nanti kita cari nih expense tracker ya. Lead management sudah ketemu tadi ya, lead management, timesheet, attendant. Yang belum tuh expense tracker, recruitment, proses payroll tadi sudah ketemu ya. Nah, ini masih proses, kita tunggu. Oke, sambil berjalan ya. Jadi ini ada proses modul yang ada di ARM. Pertama kita buat grup ya, create group manager. Nah, artinya ini untuk apa? Grup para manajer ya, tuh. Siapa saja manajer di sana. Terus ini grup untuk karyawan. Nah, employee, membuat baru karyawan baru di sini ya. Nah, ini expand perjalanan dinas ya, pergi keluar kota. Nah, biasanya kan dia suka ada ya aplikasinya di sini. Terus ini berkaitan dengan cuti ya, leave, jenis cutinya ya, alokasi cutinya ya, request cuti. Nah, ini perekrutan karyawan ya, recruitment ya. Ini timesheet ya, aktivitas karyawan ya, attendant, kaitan dengan presensi. Nah, baru terakhirnya payroll ya, penggajian ya, berkaitan dengan rule dari salary-nya ya, terus struktur salary-nya, terus kontrak ya. Ini. Nah, langkah pertama ya, setelah kita install modul ya, baru kita buat create user login, dia sebagai manager dan juga dia sebagai staff. Nah, ini ya, nanti kita akan buat login dia sebagai manager dan sebagai staff ya. Nah, ini installnya sudah selesai ya. Tadi kita install apa? Nah, ini lagi proses ya. Kita tunggu dulu ya, ini lagi proses. Kita tunggu dulu ini agar muncul di menu sini ya. Nanti muncul di sini ya menunya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk add user ya, dia sebagai manager di sini
masuk ke setting ya. Nah, jadi ada setting ya ini. Ya, ini setting. Terus pilih user. Nah, baru create ya. Gini. Nah, setelah itu nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, ini ya, input ya, identitasnya. Ya, namanya siapa, alamat emailnya. Ya, terus alokasi application. Nah, jadi user ini dia mengakses aplikasi apa saja ya, dan dia sebagai apa ketika mengakses aplikasi tersebut. Ya, misalkan ada aplikasi project, dia sebagai manager. Ada aplikasi inventory, dia mengakses sebagai manager. Ada aplikasi accounting and finance, dia mengakses sebagai supervisor ya, advisor. Ada modul purchase, dia mengakses sebagai manager. Nah, ini berarti dia membuat add user sebagai manager ya, aksesnya di sini. Ya. Yang kedua dia menginput sebagai staff sini. Nah, ini kan ada ya modul. Nah, ini ya kedua. Kalau misalkan dia mengaksesnya ada accounting and finance ya, dia sebagai billing ya, membuat billing. Kedua dia sebagai karyawan ya, kalau employee nih dia sebagai karyawan ya, ini. Nah, di sini juga ada ya. Oke ya, nanti dua kita buat. Oke, nah ini sudah selesai ya instalasinya timesheet. Nah, ini timesheet ya. Ini timesheet. Terus kedua kita install ya, kita install apa lagi modulnya nih. Di sini kita lihat, kita install timesheet sudah, attendant ya. Nah, kita cari attendant. Pilih apps. Nah, nanti di sini kita install yang lokal. Tadi attendant ya. Timesheet sudah ya, di tandanya kalau sudah diinstal dia putih. Nah, ya ini karena leave management ya. Nah, kita install leave management untuk cuti, alokasi cuti. Nah, install. Nah, diinstal ya. Nah, ini proses instalasinya. Nah, kita sambil menunggu ya. Tadi kita sudah melakukan proses membuat add user ya. Add user dia sebagai manager. Add user dia sebagai user ya ini. Nah, baru kita membuat employees, artinya user yang sudah kita buat ya ini. Nantinya dia masuk sebagai karyawan, employee. Nah, untuk membuat employee yang harus diperhatikan adalah home address ya ini. Home address dan related user ya ini ya. Jadi ada dua kegiatan yang berbeda ya. Yang satu add user ya, ini add user untuk mengakses modul ya, aplikasi. Yang kedua membuat employee untuk data karyawan, dia sebagai karyawan gitu ya ini. Nah, makanya di sini disebutkan untuk membuat employee yang harus diperhatikan adalah home address ya, dan related user ya, artinya related dia berrelasi dengan username dia sendiri ya. Nah, ini pada HR setting. Nah, ini HR settingnya ada di sini ya. Nah, ini HR setting ya. Home address harus diisi agar bisa berrelasi dengan kegiatan kepegawaian lainnya ya ini. Begitu juga untuk related user harus direlasikan dengan nama user itu sendiri. Nah, langkah untuk membuat employee adalah dengan memilih employee. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ya, berarti di sini ada employee, satu kegiatan lagi, satu modul lagi, nama employees ya. Ya, di sini ada ya employees ya, ini employee ya. Nah, biasanya nanti akan ada langsung ya employee nih. Oke, kita lihat lagi ya, instalasinya sudah selesai belum? Nah, ini sudah selesai ya.
Template tadi sudah, live. Nah, ini live. Nah, ini tadi udah otomatis ya. Kita install live, otomatis employ terinstall ya. Employ. Ya, nah, defaultnya masih administrator di sini ya. Ya, live, employ, template sudah ya, itu. Nah, yang belum apa nih? Ya, kita lihat di sini. Kita lihat di bagannya lip recruitment process payroll yang belum ya, payroll dan recruitment process ya. Sekarang kita kembali lagi ke application. Nah, ini apps. Kita coba install di lokal. Kita cari tadi apa? Lead management sudah ya. Template sudah. Ya, discuss lead management sudah. Invoice ini udah. Asset management bukan ya. Nah, payroll nih, kita install ya payroll. Nah, untuk penggajian nih. Ya. Nah, gunanya kalau di HRD itu dia untuk strukturisasi penggajian. Nah, karena di penggajian itu kan ada rule-nya. Ya, ada gaji basic ya, gaji pokok, terus ada tunjangan misalkan, ada potongan ya, dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan payroll ya. Oke, nanti ada di session terakhir ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah bahas ya. Nah, membuat employee ya, membuat employee ini kita namakan Randy, misalnya Randy ini sebagai karyawan ya, yang mana sebagai karyawan tempat kerjanya dia di mana ya, itu. Terus juga dia ada di departemen apa. Nah, kalau belum dibuat departemennya, kita harus buat dulu departemennya. Nah, job title-nya apa ya. Terus dia itu atasannya ya, kena manajernya. Nah, berarti kalau dia apa sebagai staff, manajernya siapa gitu ya. Nah, ini ada dia itu. Nah, baru setelah itu di save ya. Jangan lupa di HR settingnya kita setting juga nih ya. Ini personal informasi ya, dari sisi personalnya informasinya ya, negara, identifikasi KTP-nya, password paspor ya, nomor rekening bank ya untuk penggajian ya, statusnya apa nih ya, jenis kelamin ya, terus status pernikahan ya, sudah menikah atau belum di sini ya. Nah, ini kontak information ya, artinya kontak yang bisa dihubungi gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mengisi form ya, baik itu form untuk rekrutmen karyawan dan sebagainya, kan harus ada referensi informasi ya. Siapa kontak informasinya selain kita sendiri ya. Apakah ada istri, saudara, kakak, adik ya. Nah, ini tanggal lahir ya. Itu. Nah, selanjutnya baru kita related user. Nah, ini ya. HR. Sebenarnya relasinya dia ke diri sendiri gitu ya. Nah, kalau tidak ada related usernya, dia tidak terkoneksi nanti ya ke modul-modul HRD-nya. Ya, terus ini ID karyawan ya, nomor induk karyawan biasanya ya. Terus kalau ada PIN-nya ya. Terus ini kontrak sekarang ya. Nah, ini ya. Current kontrak sekarang ya. Kalau misalkan ada exam medical check up-nya di sini ya. Rekam medis, terus ada kaitannya dengan company ya. Terus dia mulai bekerja ya, tanggal berapa ya, atau bekerja ini ya, nanti dia dalam berapa bulan gitu ya. Nah, ini artinya dia bekerja dalam kontrak atau dia untuk sistem penggajian dia berapa bulanan apa harian gitu ya. Nih homework
disk ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi ya tadi install modulnya. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, ini payroll sudah kita install. Ada payroll, timesheet, employee, leave ya, ini kita sudah install. Sekarang yang belum, apa nih yang belum ya? Kita cek ya di sini. Oke, kita cek. Nah, sampai di sini masih monitor ya, Jennifer? Masih monitor nggak? Masih, Pak. Iya, oke ya. Takutnya saya terputus nih ya sinyalnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah install banyak modul ya. Yang belum apa nih? Yang berhubungan dengan HRM. Bentar ya ini. Kita lihat dulu tadi mana. Nah, ini ya. Recruitment proses ya, recruitment ya. Payroll sudah, lead management sudah, expense tracker ya, expense tracker nih. Coba kita lihat. Kita lihat di aplikasinya di sini. Ini payroll sudah, timesheet sudah, employee sudah, leave sudah, expense tracker ya, dan tadi expense tracker dan recruitment proses ya. Oke ya. Expense tracker. Nah, kita lihat lagi ya aplikasi. Terus masuk ke expense tracker ya. Ini ya expense tracker. Expense ya, perjalanan dinas ya. Nah, expense tracker kita lihat coba expense. Nah, ini ada ya, expense tracker ya. Ya. Jadi gini kita ketik aja. Ya. XP. Nah, ini XP. Ini langsung aja shoot modul expert. Nah, maksud ini expense tracker kita install. Expense tracker ya. Ini proses instalasi. Berarti kita tinggal satu modul lagi ya. Satu modul yang berkaitan dengan recruitment ya. Proses recruitment yang ada di HR ya, bagian HRD ya. Nah, itu nanti di sesi selanjutnya. Sesi hari ini kita akan bahas instalasi ya, baik itu Odoo-nya, database-nya maupun modulnya maupun database-nya tadi. Nah, ini expense tracker sudah ya. Yang akan masuk di sini ya. Kita lihat di sini expense tracker ya sudah. Oke. Kita lihat di sini ya, expense tuh ya. Nah, ini expense ya. Oke, sekarang kita install modulnya. Pilih apps ya. Nah, kita hilangkan ini, kita masuk recruitment ya, coba. Ya, coba kita set modul. Nah, sudah ada nih. Ya, di sini ada recruitment proses ya. Tuh, ada recruitment proses ya. Ada ya, form-form berkaitan dengan proses interview ya. Nah, berarti kita pilih yang recruitment proses ya, mulai dari job, recruitment, application, job, interview sampai dia interview ya. Nah, kita install ya recruitment proses. Nah, ini lagi proses instalasi ya. Dan kalau sudah install recruitment, berarti proses install modul yang berkaitan dengan HRD ini selesai ya. Sekarang tinggal implementasinya ya. Oke, kita sambil menunggu ya. Nah, ini semua modul sudah kita install ya, berarti kita tinggal implement.
currency, ya, mata uang. Karena transaksi kegiatan perusahaan kita menggunakan rupiah. Kecuali kalau perusahaan yang bergerak dalam bidang apa yang kaitannya dengan mata uang, ya, multi currency, ya, atau perusahaan go internasional bisa menggunakan banyak mata uang, ya, bisa dolar, Malaysia, nah itu multi currency. Oke, kita masuk ke ini ya, install modul sudah ya, kita konfigurasi ya. Nah, kita masuk ke konfigurasi currency ya, mata uang rupiah. Nah, ini penting dilakukan karena proses transaksi kita menggunakan rupiah. Nah, kalau di Carol penggajiannya menggunakan rupiah misalnya. Ya, kita lihat dulu ya modulnya apakah sudah terinstall. Nah, ini sudah terinstall ya. Nah, sudah lengkap ya, ada expand. Nah, jadi harus dicatat nih. Ya, berarti nanti prakteknya ya dengan Mbak Suci kalian harus sudah terinstall ya, ada expand ya, ini ada live ya, ada recruitment ya, terus ada invoice ya, terus ada timesheet ya. Ini project ya, project ini sebenarnya saya tidak install nih. Ini project ini dia biasanya sudah terinstall di Expand Tracker ya. Kita install Expand Tracker, dia terinstall sendiri ya projectnya ya. Terus ada payroll, payroll. Terus ada accounting ya. Nah, ini penting ya nanti biar bisa saling berkaitan nanti. Terus ada inventory, terus ada purchase ya. Nanti kalender otomatis sudah terinstall sendiri ya defaultnya gitu. Jadi ini yang kita install modulnya. Nah, sekarang kita konfigurasi mata uang. Nah, untuk konfigurasi mata uang ya, kita masuk ke ini dulu ya, setting ya, agar setting ini memenuhi standar ya. Menu di sebelah kiri ya, ini masih seperti ini ya, sebelum diaktifasi ya. Ya, masih ada bentuknya berupa dashboard, user, company ya, general setting, translation. Nah, ketika kita aktifasi ya, nah ini aktivasi developer mode. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Aktivasinya kita setting ya. Nah, udah ya. Nah, lebih lengkap lagi tuh ya. Tuh, lebih lengkap. Tuh, ini artinya kita bisa banyak melakukan konfigurasi secara general dengan banyak pilihan ya. Ini ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke general setting. Nah, ya. Nah, kita aktifkan ini ya. Nah, ini tadinya kalau belum dicentang low currency-nya ya, low multi currency-nya, kita centang. Nah, kita centang, dan baru di apply. Ya, ini karena saya sudah konfigurasi ya, nah, jadi saya tidak apply. Nah, lalu di apply ya, saya cancel ya. Nah, setelah sudah kita konfigurasi ya multi currency-nya, maksudnya apa nih? Kita konfigurasi dia multi currency agar kita bisa memasukkan mata uang rupiah ya di dalam modul kita ya gitu. Nah, kita masuk ke accounting sekarang ya. Klik menu accounting. Nah, kenapa perlu diinstal modul accounting ya? Karena nanti untuk kaitannya dengan konfigurasi mata uang ya. Ini masuk ke accounting ya. Terus kita masuk ke currency di sini ya. Multi currency. Nah, lihat tuh ya. Kalau sudah dicentang ya di general setting tadi, otomatis di sini muncul ya multi currency-nya. Gitu. Dan nanti ada yang tanya, Pak di accounting saya nggak muncul multi currency-nya. Ya karena di general setting-nya belum dicentang. Ya. Nah, kita pilih currency. Ya, kita pilih currency. Nah, kita cari IDR. Nah, dolar itu kan IDR ya. Nah, kita cari huruf I. Ya, huruf I. Dan huruf I ya, cari huruf I. Nah, ini IDR, nah ini ya IDR ya. Nah, klik aja IDR. Ya, klik IDR, lalu kita aktifkan dulu ya. Nah, nih, aktif ya, diaktifasi ya, diactivate ya.
setelah diactivate, nah, baru ya gitu ya. Ini kan currency-nya IDR ya, simbolnya RP ya. Ini akurasinya ya, akurasi dia sampai 0,0 berapa ya ini ya. Nah ini kan currency-nya IDR, terus simbolnya RP ya. Ini simbol position ya, after mount, artinya setelah ya, atau before ya, sudah ada ya, after atau before ya. Oke, akan muncul. Oke, kita discard dulu ya. Nih kalau sudah kita save dulu. Fokus saya nggak ada bawahnya ya Pak. Gimana ya? Yang price currency sama displaynya nggak ada. Oh ya, coba ya kita masuk, saya stop share dulu ya. Oke, coba di share dulu coba. Oh, saya Juliana coba ya di share dulu. ini Pak. Oh ya, ini sudah ya. Oke. Nah, ini coba klik edit coba ya. Tadi sudah diedit belum? Diedit. Nah, Ini ya, udah ya. iya jadi kayak gini. Oke, ini EDR ya sudah. Activate. Nah, itu aktivasinya sudah diaktifkan. Coba Ini, klik aktif coba. ini udah Udah. active. Oh, udah ya. Oke. Oke, coba udah save aja, coba save. Oke, save. Terus masuk ke accounting setting coba. Accounting setting. Account setting. Nah, terus masuk ke multi currency tadi. Nah, ini accounting and finance option tadi tuh ya. Nah, ini. Yang mana Pak? Nah, itu tadi benar tuh. Yang ditunjuk mouse-nya tadi tuh ya. Nah, klik ke Ini. bawah, klik yang tanda panahnya tuh. Oh iya. Ya. Nah, Iya. ada IDR kan ya. Nah, klik IDR. Terus Iya. apply, coba apply. Apply. Ini apply Pak. Udah, di apply, udah diklik. Kayak gini. Bukan itunya. Ya. Oh, oke. Atasnya. Ini. Iya Pak. Udah. Udah nih, berarti dia sudah Oh, lagi loading. IDR ya, bentuknya sudah IDR. Nah, coba sekarang klik akuntingnya. Klik dashboard, coba klik dashboard. Paling atas. Nah, dashboard. Ini Pak. Sudah rupiah ya. Tuh. Iya Pak. Coba sekarang masuk lagi ke konfigurasi setting coba. Kita ingin Konfigurasi setting. Coba kita ganti jadi dolar coba. Itu kan ada USD ya. Iya. USD. Terus apply lagi coba. Lihat dashboardnya. Dia pasti akan USD ya. Udah. Coba lihat dashboard. Lagi loading. Akunting dashboard. Dolar kan? Iya. Jadi cara konfigurasinya seperti itu. Jadi kalau belum muncul, berarti tadi kita masuk di itu ya, akunting, multi currency-nya harus kita pilih IDR ya. Oke, aktifkan lagi ke IDR, coba ke rupiah. Ya. Oke ya, tuh sudah. Oke ya, nah sekalian ya, coba sekarang kita konfigurasi perusahaan, artinya kita edit perusahaannya. Nah, masuk di setting, menu setting. Di luar accounting kan Pak? Iya, di luar accounting. Nah, oke. Iya. Pak, ini tadi setting saya gimana cara biar banyak? Kenapa?
Ini tadi kan Bapak settingnya banyak. Ini saya masih segini. Masih segini. Menunya Ah, apa gimana? Oh, itu ya aktivasi, ya, coba klik iya. paling kanan tuh activate J developer tuh kan ada tuh kanan bawah. Ini Pak. Yang atas atau yang bawah Pak? Nah, itu diklik sudah belum? Lagi loading Pak. Loading. Nah, ntar kalau sudah itu kita pilih lagi setting, nanti dia konfigurasi banyak. Nah, ini lagi proses. Nah, oke. Nah, oke, sekarang pilih setting lagi. Nah, ini kan sudah banyak tuh Oh ya. ya, Nah, sekarang ya. kita pilih company, coba tadi ada di atas. Nah, company. Company. Nah, Iya. terus ini kan company-nya masih default ya. Klik my company. Ya. Nah, terus klik edit Edit. PT-nya. Apa bebas coba? Apa aja Pak? Ya, bebas. PT. Oke Pak. Terus. Sudah. Nah, ini nanti dilengkapi sendiri ya. Oke, save aja ya. Oh ya. Oke ya. Nah, itu sudah. Sekarang kita di modul itu yang kita lakukan. Yang kedua adalah tadi konfigurasi rupiah sudah. Terus kita sudah edit profil perusahaan. Nah, sekarang kita ingin membuat user. Nah, create user ya. Nah, artinya user untuk login ya. Nah, sekarang coba Juliana ya buat masuk di setting ya, tetap di setting di atas Oh ini. ya. Iya. Klik usernya ya. Nah, Ini Pak. masih administrator ya, artinya defaultnya pertama kali adalah administrator ya. Nah, ini yang Iya. paling tinggi hak aksesnya ya. Nah, sekarang kita create, pilih create. Nah, Ini Pak. diketik nama ya, namanya siapa, bebas, usernya siapa ya. Nah, itu ini terus Ini maksudnya nama selain, misalnya nama yang bukan saya kan Pak berarti? iya, di nama yang mengakses nanti ya aplikasinya Iya. siapa dia. Nah, emailnya coba. Oke, ini email address-nya ya. Terus, nah ini kan ada application. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall ya di Odoo kita. Nah, di sini kan dia posisinya masih manajer semua nih, ya kan? Iya Pak. Kebutuhan si siapa, Tasya ini dia karyawannya sebagai apa ya? Terus nanti dia mengakses apa ya gitu. Nah, misalkan dia karyawan, dia sebagai apa ya, bentar ya, di situ dia misalkan sebagai purchasing, ada nggak situ ya, purchase ya. Nah, Ini ya Pak. dia purchasing, nah, purchase, nah, di situ dia, oh ada, Yes. klik ke bawah coba. Ini cuman ini dong Pak. Nggak ada yang lain ya, Iya. nah panah bawahnya udah diklik ya, sebelah Iya kanan Pak. Ini saya klik. Ini ada ya kan. Nah, officer lagi sih Pak. terus apa lagi, manager dan officer ya. Coba sebentar Pak. Itu kayaknya yang di employee deh Pak. Yang di purchase cuman ada user sama manager Pak. Yang di mananya, user. Kalau yang di purchase cuman ada user sama manager. Nah, itu berarti kan ketika Tasya ini ya, Tasya ini dia mengakses modul purchase, dia ini sebagai user apa manager? Kalau user itu sebagai staff ya, kalau manager, nah, misalkan dia sebagai user, pilih user. Nah, itu ya berarti Tasya mengakses purchase dia sebagai user atau staff ya. Nah, ini modul-modulnya banyak ya, jadi nanti tinggal dipilih
Tasya ini dia apakah dia buka semua modul ya, bisa buka semua modul dengan akses dia sebagai manajer ya gitu. Nah, di situ kan ada project misalkan nggak perlu di sini. Coba project itu aksesnya coba project dia bukan manajer, coba dia di kosong gitu, kosong Kosong bisa. Pak. Nah itu kosong kan ya, ya berarti nggak ada. Terus inventory misalkan kosong juga inventory ya. Terus accounting dia bukan orang accounting misalkan, nah, kosongin coba itu ya. Terus employee, nah dia sebagai karyawan nih, kalau dia sebagai karyawan dia manajer atau bukan, klik coba ada user ada apa lagi di situ. Ini Pak, officer Pak. Udah. Employee bisa ya. Nah berarti dia employee, pilih employee itu artinya apa, dia sebagai karyawan gitu ya. Nah, kalau manajer berarti situ manajer HRD gitu ya kalau untuk employee. Terus holiday ini modul untuk apa, cuti ya, leave. Ini kita masuk ke apa, user ada nggak di situ user? Adanya officer sama manager Pak. Nah, nanti dia holiday dia sebagai officer. Nah, officer itu seperti supervisor ya. Recruitment, nah, dia bukan orang HRD misalkan ya. Nah, kosongin coba. Kosongnya. Nah, terus expense, nah ini juga kan dia butuh yang namanya ini ya, dia melakukan pergi keluar kota, terus nanti kan ada datanya ya. Expense dia sebagai apa, di situ ada berapa user dia, Officer sama manager Pak. officer. Terus timesheet, nah timesheet Ini ya officer aja nggak apa-apa, dia untuk aktivitas pekerjaan. Nanti attendant misalkan untuk presensi nih, attendant nih absen, nah berarti dia sebagai situ apa, ada ini berapa ada, ini ada manual attendance, officer sama manager Pak. manual attendant, berarti dia uh, buat presensi secara manual ya, secara langsung. Iya. Officer dia sebagai supervisor ya, sepertinya di supervisor. Nah kita pilih dia officer coba. Nah, terus payroll dia bukan orang yang mengelola penggajian, nah dikosongin coba. Administration itu apa ininya? Ini Pak, access right sama setting Pak. Akses, coba akses aja, dia hanya untuk akses. Nah akses right, oke. Nah itu oke ya, kalau ini sudah ya, oke ya sudah. Terus di save coba. Bisa. Oke di save, nanti dia kita tinggal masuk ke buat password ya. Nah pilih action tuh paling atas ada action kan ya, Action ini ya Pak. action. Nah pilih change password, kita buat password dia. Oh, Klik yang kanan tuh di bawah new password. Nah masukkan passwordnya. Passwordnya gampang-gampang aja ya, samain aja semuanya dengan user-user yang lain, nanti takutnya lupa ya. ini berarti password, ceritanya password cuman buat Tasya ya Pak. Ya buat Tasya ngakses Odo. Oke save. Nah ini kan berarti coba logout ya, masuk ke itu ya, administrator ke ujung kanan atas ya. Nah logout, coba logout. Ini Pak. Nah udah logout, nah masuk email Tasya di situ. Kan tadi email Tasyanya apa di situ. Ini jangan lupa ya, email sebelumnya untuk administrator tadi, ingat kan ya passwordnya. Pak ingat Pak. Ya oke. Oke, masukkan passwordnya tadi yang baru dibuat. Nah, login. Nah, ini proses. Ini Pak. Nah, ini kan ya. Nah, ini adalah akses Tasya. Tasya mempunyai posisi dia sebagai staff. Oh ya. Nah, sebagai staff berarti kan dia tadi sudah disetting tuh modul-modul apa saja yang dia bisa akses ya, untuk dia
yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi sudah benar ya, employ, attendant, leave, expand, ya, template, ya, yang mana di situ nggak ada yang namanya accounting, ya kan, payroll, ya kan, nggak dikasih akses karena dia bukan pekerjaannya, ya, itu, ya. Nah, oke, sekarang kembali lagi ke administrator, coba logout. Nah, ini harus dihafal ya, emailnya apa nih? Udah Iya. ya, oke ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah interface dari Juliana sebagai administrator ya. Oke ya, ini sudah di stop share dulu ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, tadi kita sudah coba ya praktek gimana membuat apa? User ya, membuat user dia sebagai apa? Staff ya. Terus juga nanti bisa kita rubah juga dia sebagai manager ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke modul yang ini. Tadi kita sudah buat add user ya. Untuk membuat grup manager langkah-langkahnya. Nah, ini user. Nah, ini artinya kita membuat Randy ya. Nah, Randy sebagai manager. Nah, tadi kan apa? Juliana tadi membuat Tasya sebagai user. Tinggal dirubah saja di sini aplikasinya di sini ya. Di akses right-nya. Apakah dia sebagai manager atau user, dan juga lihat nih aplikasinya nggak semua user gunakan aplikasi tersebut. Takutnya kalau diakses semuanya malah mengganggu ya. Bukan hak aksesnya, dia bisa mengakses. Nah, makanya tadi ada yang dikosongkan ya, dihilangkan agar dia tidak bisa buka aplikasi tersebut, modul tersebut. Ya, ini itu terus. Nah, sekarang membuat employee ya. Nah, employee. Sekarang kita kembali ke modulnya. Nah, kita lihat masuk ke modul employee ya di sini. Nah, ini defaultnya administrator. Nah, sekarang kita buat employee. Nah, beda ya antara create user dengan employee. Create user itu akses, untuk akses ke Odoo-nya. Ya. Dan sedangkan employee kita memasukkan data karyawan ya ke dalam Odoo ya, ke dalam HR-nya, ya HR sistemnya gitu ya. Itu ya. Nah, misalkan kita masukkan di sini tadi yang sudah saya buat, bentar ya, karyawan yang udah saya buat apa aja nih. Tadi akses settingnya tadi saya apa nih? Randy ya, Randy tadi saya aksesnya apa nih? Kita lihat Randy dia akuntan, purchase dia sebagai user ya ini. Oke ya, Randy dia sebagai user ya. Oke, pilih employee ya, create ya Randy. Ini untuk pendataan di HRD ya, agar dia bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian ya. Nah, Randy ya, misalkan apa nih, part time atau dia sebagai karyawan tetap. Nanti kalau di luar ini kita pilih ini ya. Terus nah, bekerja di PT ini ya, nah, artinya perusahaannya ini ya. Nih. Terus nomor teleponnya ya, lihat lokasi dan bekerjanya ya, itu email ya. Oke ya, ini telepon kantor ya. Nah, itu. Terus posisi dia bekerja ya. Nah, kalau belum ada, dia di bidang apa nih? Sales, bagian administrasi atau apa? Nah, ternyata di sini dia misalkan di bagian purchasing. Kalau ternyata belum ada ya departemennya, ya kita create and edit ya. Nah, pilih di sini purchasing ya, bagian purchasing misalkan. Nah, purchase. Nah, purchasing ya. Parent departemen
Artinya di atasnya lagi dia punya departemen lagi nggak gitu ya. Misalkan departemen purchasing dia mempunyai induk ke departemen umum purchasing ya. Nah ini artinya parent gitu ya. Kalau belum ada parentnya, kita buat lagi dia purchasing ini masuk ke dalam induk departemen apa ya gitu ya, parent ya. Nah ini ya create parent, misalkan dia masuk ke departemen keuangan ya. Nah departemen sini keuangan misalnya, karena masing-masing perusahaan beda-beda ya. Ada yang departemen IT masuk ke keuangan, ada departemen IT masuk ke teknik, ya tergantung perusahaannya ya. Nah ini kalau ada parent lagi, ada nggak parentnya? Ya. Itu kalau nggak ada ya nggak usah ya. Terus manajernya siapa ya? Itu manajer dari parent departemen ini siapa? Itu kalau manajernya administrator, misalkan kita anggap manajer administrator dulu ya. Nah baru kita save. Oke, kita save ya. Ini untuk departemen purchasing ya, untuk bagian keuangan ya manajer siapa, administrator juga ya. Oke. Oke ya, nah ini sudah departemennya adalah departemen keuangan. Masuknya di bidang purchasing ya. Nah, job title-nya apa? Nah, grade di bidang pekerjaannya ya. Nah, ya pembelian misalkan ya. Nah, itu ya departemennya masuk ke mana? Departemen keuangan ya. Nah ini yang berkaitan dengan apa? Recruitment-nya. Nah kalau nanti untuk recruitment dulu yang merekrutmen siapa gitu ya, ini tanggung jawab ketika dia direcruit di recruit ya, di recruitment ya, misalkan tanggung jawabnya adalah manajer admin ya, manajer keuangan misalkan administrator di sini ya, gitu ya. Ini jadi ini kalau dia masuk ke recruitment ya. Nah ini kan sudah ya, recruitment in progress gitu ya. Ekspektasi untuk employee ini berapa yang kita harapkan ya, satu ya, apa pekerjaannya ya, nih ya pembelian ya. Oke ya tuh. Oke ini lokasi pekerjaannya di PT ini ya. Oke nah udah di save ya. Nah kita save. Oke ya, ini dilengkapi saja ya, ini codes. Nah ini dia kayak ini ya, yang membimbing dia siapa gitu ya. Nah ini biasanya kan suka ada ya, kalau baru terus dia di coach gitu ya. Ini terus apakah dia ini manajer? Kalau manajer kita klik dia manajer, kalau bukan ya. Ini work time-nya dia bekerja ya. Nah, dia dari jam berapa, sini dia create untuk jam kerjanya di sini ya. Ya tadi di sini namanya Randy ya. Di work group manajernya dia nanti masuk bertanggung jawab kepada manajer ya. Ini work time. Kalau kita sudah mulai ya masuk di sini, masukkan nama sini ya. Tadi Randy work time nama Randy. Hari Senin ya kerja dari jam berapa ya. Nah, misalkan jam 8 ya sampai jam 16.30 ya. Gitu ya, starting date ya, mulai dari tanggal berapa ya, tanggal 16 sampai tanggal 30 misalkan ya, di bulan November. Seterusnya ini kalau mau cutinya ditentukan dia tanggal berapa ya, lalu di save ya. Oke ya, nah udah kita save. Nah ini kita save, ready ya. Sudah masuk dia sebagai
karyawan di sini ya. Employ, karyawannya baru 2 yang ke data. Ready itu ya. Tuh. Nah, kalau kita mau edit, klik aja edit di sini ya. Nah, ini ya, ini baru pilih edit ya. Ini. Oke, jangan lupa ya. Setelah kita masukkan informasinya ya. Nah, ini informasi pribadinya ya. Negaranya dari mana ya, tuh. Identitas KTP-nya, passwordnya, paspor ya, nomor rekening banknya ya, statusnya menikah atau tidak ya, gendernya ya, gender ya, anaknya ada berapa ya, terus ini tanggal lahirnya berapa ya, terus di mana ya, kotanya dia lahir ya, ini kontak home address-nya, kontak informasi ya, selain dari perusahaan ya, selain dari yang ini ya, ini apakah dia ada kontak selain dari alamat yang ada ya. Nah, baru di sini ada HR setting ya. Ingat di sini ya, HR settingnya masuknya ke Randy ya, karena dia kan sebagai karyawan Randy, relative usernya Randy juga ya gitu. Ini ya, ini apakah part-time atau bukan ya, ini ya. Terus leave, berapa dia dikasih akses cuti ya. Nah, makanya buat ini employee ini biasanya manajer HRD ya itu. Nah, berapa dia kasih 10 jatah cutinya ya gitu. Nah, terus di sini ada medical examnya nggak ya, kalau nggak ada nggak apa-apa nih, nggak bisa di ya, artinya ketika dia melakukan cek kesehatan ya itu tanggal berapa nanti dia gitu ya biasanya, kalau nggak diisi juga apa-apa ya. Nah, ini company vehicle-nya, homework distance ya, berapa hari dia kerja misalkan ya, misalkan 25 hari gitu ya. Nah, ini bisa atau tergantung dari kebutuhannya ya. Ini itu ya, tadi kita sudah buat HR settingnya nih, jangan lupa ya HR settingnya, dan home address tadi ya, kalau nggak salah ada home address ya. Kita lihat sini adalah related ya, home address-nya ya. Nah, ini home address ya, yang membuat employee ya. Untuk membuat employee yang harus diperhatikan adalah home address ya, alamat rumah, dan related user setting ya. Ini kita lihat sini HR setting ya. Nah, tadi dia HR setting home address. Nah, ini udah yang di sini nggak ada. Di sini home work distance ya, home work, bukan yang ini ya, home address. Leave 10 information, home address, nasional, identifikasi, home address ya, ini ya. Oke. Ini ya home address-nya. Nah, pilih home address-nya ready ya, ini kontak information. Ini ya, namanya dia sendiri ya. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini ada warning, a feature behind the feed remaining legal leave. Nah, ini legal leave-nya nih ya. Can only with the only leave tipenya. Nah, belum di allow ya. Limit uncheck ya, 2 font otherwise. Oke. Leave-nya ya, cutinya. Sini ya. Nih. Kita lihat ya, kita masukkan coba. Oke ya, belum ya. Application leave request-nya belum ya. Karena dia belum disetting ya leave-nya nih. Oke. Kita jangan masukkan dulu ya. Oke, jangan dimasukkan dulu ya. Nanti di leave-nya. Oke ya. Nah, ini sudah. Nah, ini kita sudah buat satu ya, user employee ya, satu employee sini ya. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, membuat employee sudah ya. Oke ya, tadi departemen juga sudah ya. Nah, oke, sudah selesai ya. Ya, ini. Jadi kita sudah membuat ya pendata
karyawan, ya. Ya, pendataan karyawan, employee, ya di employee atas nama Randy tadi ya. Jadi yang harus diperhatikan ya agar ini bisa berjalan ya. Yang pertama ya HR setting ya related usernya ke related dia sendiri ya ini. Jadi kalau Randy-nya nggak ada gimana Pak? Nah berarti dia belum buat add user. Itu ya selebihnya dia adalah informasi ya. Terus juga live-nya ya masih nol ya karena belum di setting ya. Oke kalau udah di save ya itu. Nah begitu juga untuk create user yang lain ya. Itu dan seterusnya. Oke ya, itu untuk session hari ini ya, karena sudah hampir jam 12. Gimana? Sudah berhasil belum yang sudah install nih? Oke. Yang sudah berhasil siapa aja? Misalnya, oke nanti dicoba ya di Bapak Essence ya. maaf Pak, Iya, silakan. aplikasi saya nggak bisa dibuka Pak. Oh, kenapa tuh? Coba di share Jadi gini, seperti apa coba? izin share screen ya Iya, Pak. coba. Gini Pak, saya udah 2 kali coba install tapi tetap aja kayak Reset gini Pak. cannot reach localhost reload. Udah di reload juga tetap Pak nggak bisa Pak. Checking a proxy and firewall. Nah ini nih. Checking a proxy and firewall. Check your internet connection. Coba akses, ada akses internet nggak ini? Coba akses internetnya diaktifkan dulu dah. Udah Pak. Udah. Allow Chrome access network your firewall antivirus setting. Nah coba di antivirusnya dinonaktifkan dulu nih antivirus settingnya nih. Terus sama Di firewallnya. Use proxy server. Check your proxy setting. Contact your network administrator. LAN setting. Diselect proxy server. Atau enggak akses internetnya coba diputusin dulu. Mau nggak dia? coba ya Pak. Iya, dinonaktifkan dulu. Kalau sudah di refresh coba. Nah, terus refresh lagi coba. Tetap nggak bisa Pak. Terus coba masuk ke ini apa? Setting firewallnya coba ada nggak setting? Masuk ke setting coba di Ini ya Pak, mana? yang ini. Ya, dia masuk firewall ada nggak di situ? Firewall masuk ke startup language system coba masuk ke sistem. Sistem. Ini dia udah install kan ya? Odoo-nya udah install gitu ya? Udah Pak, udah 2 kali saya install. Oh, udah diinstal. System Iya. continue backward. Dia itu coba deh. Dia ke ini ya, dia ke blok sama firewallnya. Jadi dia masuk ke firewall. Ada nggak firewall situ? Firewall. Coba di search kali ya Pak. Iya, coba firewall. Firewall network protection tuh namanya. Ketik aja firewall di run-nya, firewall, terus klik aja tuh firewall and network protection ada nggak coba? Nggak bisa, nggak ada Pak. Nggak ada. Iya nggak ada.
coba run ke run, tahu nggak di run atau di komputernya kan ada run tuh, ketik firewall coba. Di Run mana, Pak? yang di sebelah ini gambar jendela tuh kiri bawah Ini ya, coba klik kanan kanan. terus run, ada nggak run di situ? Nggak bisa diklik kanan, Pak. Itu yang ada tulisan extension, coba diklik deh. Nah itu apa itu? Ini Windows berapa ya nih? Windows 8, Pak. Ini di apa? Di Windows 8 cari apa? Menonaktifkan firewall, coba dah. Ya, nanti coba di rumah. Ya, coba diaktifkan dulu ya semua semua firewallnya. Nah, selesai dulu. Oke. Jadi apa? Biasanya kan di sini kan ada apa, run gitu ya namanya. Kita ini ya di sini ya. Kalau di ini kan tuh ya, di klik kanan itu kan ada namanya run sini ya. Nah, run sini. Nah, ini juga bisa ya. Kita pilih apa ya? Firewall coba ya. Nah, ada nggak di firewall? Firewall. Ya nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita masuk ke sini nih. Ini kan ada ya tipe search-nya ya, search di pojok kiri. Kalau di Windows 10 kan ada search ya. Sini ada firewall ya. Firewall. Nah, ini kan ada firewall and network protection. Ya, ini. Terus kalau ada antivirus, sini ada Windows Defender Firewall. Nah, biasanya nih ke protect di sini nih. Antara dua ini ya. Nah, misalkan kalau ini kita klik Firewall and Network Protection ya. Nah, cari di sini ya Firewall Network Protection. Nah, ini kita nonaktifkan dulu ya. Ini ya Windows Defender Firewall misalnya. Ya, ini. Jadi kalau kita lihat lagi di apa? Firewall ya, Windows Defender Firewall. Ini ya. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Ya, itu. Nah, ini not connected. Iya. Itu ya biasanya. Tadi soalnya di keterangan di situ kan ada firewall protect ya. Terus juga antivirus protect ya. Jadi dia diprotek oleh Windows-nya, firewall-nya. Terus ada antivirus yang memprotek. Ya, oke, coba nanti di search lagi ya, dicari. Ya. Oke, itu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sampai ketemu lagi ya minggu depan. Ya, nanti yang belum bisa dicoba dulu ya, itu. Kalau misalkan Windows 8 nya nggak bisa ya, coba pakai Windows 10 ya. Ya, mungkin ada yang punya Windows 10 ya. Itu atau dicek ya apakah ada Postgres yang double gitu ya. Ya, di kontrol panelnya. Jadi ini ya di sini ya, kontrol panel ya. Nah, ini kontrol panel. Terus nanti masuk ke aplikasi ya. Nah, ini ya program, install program. Ya, terus kita cek di sini ya. Kita sudah menginstal apa saja. Ya, biasanya kalau Postgres-nya, database Postgres-nya ada 2, itu akan bentrok, dia tidak bisa jalan. Nah, di sini kan kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada lihat
Odo ya, Odo ada satu ya, Odo ya, Odo 10 ya, terus Postgres-nya 1 ya, tuh. Postgres-nya 1 ya, tuh. Jadi kalau ada 2 dia biasanya bentrok. Nah, berarti harus dihapus dulu Postgres-nya ya. Postgres dihapus, Odo-nya juga dihapus. Di uninstall ya, di uninstall Odo-nya, Postgres-nya yang lama juga di uninstall, yang baru juga uninstall, terus install lagi coba ya. Biasanya ada bentrok Postgres ya, Postgres-nya bentrok karena sudah pernah install Postgres sebelumnya. Atau juga firewall-nya ya, dia diblok oleh firewall ya. Oke ya, itu nanti dicoba. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Oke.